1396 Semangat berjuang melambung. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sekelompok badut. Bai Ningbing mendengus dingin. Hei, Loulan terdiam, merasakan emosi yang dalam. Dewa Merak, Dewa Unta Cantik, dan Dong Lai Feng adalah ahli peringkat 7, bahkan di perbatasan selatan, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia pohon tua Bade dan Wu Yubo dari klan Wu, mereka dapat menandingi Wu Yiran. Dewa Unta Cantik itu memiliki status yang mirip dengan Peri Miao Yin dan Qiao Si Liu di dunia Dewa Gu Gurun Barat. Namun melawan Fang Yuan, yang dapat menyaingi peringkat 8, mereka terlalu lemah. Tanpa disadari, dia telah tumbuh sejauh ini. Kecepatan pertumbuhan yang mengerikan, hati Hei Loulan benar-benar bergejolak. Kekuatan pertempurannya juga melonjak pesat. Namun setelah kenaikannya menjadi abadi, dia terus-menerus dikejar, dia jarang punya waktu untuk memamerkan kekuatannya. Kali ini, ketika musuh melarikan diri dari mereka, dia akhirnya menyadari, pihak mereka benar-benar kuat. Pertemuan mereka sebelumnya adalah karena musuh terlalu kuat. Pengadilan Surgawi, Surga Panjang Umur, dan seluruh aliansi jalur lurus perbatasan selatan. Sebenarnya, selama tidak ada Gu Immortal peringkat 8, dengan kekuatan mereka, mereka bisa mengamuk tanpa hambatan. Di seluruh dunia Gu Immortal peringkat 8 sangat sedikit. Selama kita menyingkirkan jurus pembunuh investigasi pada kita, kita bisa menyembunyikan diri dan berkembang dengan tenang. Dengan kekuatan seperti itu, sebagian besar Gu Immortal tidak dapat menghalangi perkembangan kita. Hei Loulan memikirkan hal ini saat ambisinya tumbuh lagi. Dia adalah orang yang berani dan tangguh, ambisinya sangat besar. Meskipun dia dibatasi oleh perjanjian aliansi Shadow Sect, dia tidak akan menjadi bawahan Fang Yuan yang patuh selamanya. Baiklah, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ayo pergi. Kata Fang Yuan. Bai Ningbing, Hei Loulan, dan Peri Miao Yin berkumpul bersama. Keempat abadi bekerja sama dan menggunakan formasi pertempuran kuno, Omni-Directional Travel. Wus, dengan cahaya terang, mereka menghilang. Ketika mereka membuka mata, mereka berada di atas gundukan pasir biasa. Matahari menggantung di langit, sementara pasir di bawah mereka memanas dan udara terdistorsi karena panas. Mereka merasakan gelombang udara panas yang kuat bertiup ke arah mereka. Fang Yuan melihat ke kejauhan. Gurun translokasi ada di sana. Mereka sekarang berada jauh. Kita akan beristirahat di sini. Jaga lingkungan sekitar. Fang Yuan berkata sambil membuka pintu masuk lubang abadi miliknya, membiarkan Lady White Rabbit keluar. Dia sekarang adalah pemimpin Sekte Bayangan. Dia memiliki informasi Sekte Bayangan. Semua anggota ini, yang berkeliaran di wilayah lain, memilih untuk mematuhi Fang Yuan. Keempat makhluk abadi itu terbang keluar dan menyembunyikan diri, menggunakan metode investigasi mereka. Fang Yuan memasuki padang pasir dan masuk jauh ke bawah tanah, menciptakan sebuah gua kecil di pasir. Gua ini sangat sederhana, tetapi Fang Yuan menggunakan beberapa Gu Fana untuk menciptakan formasi Gu. Dia tidak hanya memperkuat gua ini, dia bahkan membiarkan udara segar masuk. Fang Yuan adalah seorang Grandmaster jalur formasi Gu Fana seperti itu semudah bernapas baginya. Setelah menciptakannya, Fang Yuan tidak membuang waktu, dia duduk dan memejamkan mata. Dia berpacu dengan waktu dan dengan cepat menggunakan jurus pembunuh abadi. Jurus ini disebut Soaring Fighting Spirit, itu adalah jurus pembunuh jalur kebijaksanaan non-arus utama yang diperoleh Fang Yuan dari warisan Purple Mountain True Monarch. Jurus ini hanya memiliki satu inti Gu abadi, itu adalah Gu abadi peringkat 7 jalur aturan yang diperoleh Fang Yuan dari formasi Gu Defensive Course City Fight. Cacing Gu tambahan lainnya semuanya adalah Gu Fana, dan sebagian besar adalah jalur kebijaksanaan. Bagaimanapun juga, itu adalah jurus pembunuh abadi peringkat 7, meskipun waktu mendesak, Fang Yuan tidak terlalu terburu-buru. Dia bergerak selangkah demi selangkah, dengan cermat. Cacing Gu diaktifkan saat cahaya yang dalam terbentuk, menyelimuti langit celah abadi Fang Yuan. Saat jumlah Gu Fana meningkat, cahaya yang dalam menjadi lebih gelap warnanya. Setelah mencapai batas, Fang Yuan mulai menanamkan esensi abadi kurma merah ke dalam Gu abadi pertarungan. Pengeluaran esensi abadi tidak tinggi, hanya menggunakan 3 manik-manik. Bagian belakang Gu pertarungan terbuka saat mulai terbang, menggambar jejak perak di langit menggunakan tubuhnya. Jejak ini memasuki cahaya yang dalam, itu langsung bersinar dengan silau yang menyilaukan.
Ledakan, cahaya yang dalam meledak, memudar seketika. Sejumlah besar gufana hancur, bahkan gu pertarungan jatuh ke tanah. Aktivasi jurus pamungkas gagal. Serangan balik membuat jiwa Fang Yuan terguncang saat ia menderita luka parah. Pikiran mengamuk di benaknya, pikiran yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan atau menghancurkan diri mereka sendiri tanpa terkendali. Fang Yuan mulai memikirkan hal-hal acak saat pikiran yang tidak masuk akal memenuhi benaknya. Tetapi ia siap untuk itu, ia bertahan dan menanggungnya. Setelah selusin napas, pikiran dalam benaknya tenang. Fang Yuan pucat dan mengembuskan napas, menyembuhkan luka-lukanya. Luka-luka di tubuhnya ringan, tetapi jiwanya terluka parah dan pikirannya juga terluka parah. Itu tidak mengejutkan. Jurus pembunuh abadi ini digunakan untuk pertama kalinya, meskipun Fang Yuan menirunya sebelumnya, penggunaan sebenarnya dari jurus ini pasti akan berbeda dari deduksinya. Semakin kuat jurus pembunuh abadi, semakin besar reaksi balik ketika aktivasinya gagal. Dan serangan balik juga memiliki berbagai jenis. Seperti kali ini, tubuh Fang Yuan tidak banyak terluka, jiwa dan pikirannya lah yang menderita. Setelah beberapa kali penyembuhan, Fang Yuan pulih dari luka-lukanya. Saat ini, meskipun Fang Yuan tidak memiliki metode penyembuhan abadi yang kuat, ia memiliki cukup banyak cara. Jika tubuhnya terluka, ia memiliki manusia Gu abadi jalur waktu seperti sebelumnya. Jika jiwanya terluka, ia memiliki Gu nyali. Pikirannya terluka kali ini, tetapi Fang Yuan juga memiliki banyak metode jalur kebijaksanaan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ini semua diwarisi dari Raja Sejati Gunung Ungu. Tubuh abadi berdaulat Fang Yuan memiliki tanda dao yang tidak bertentangan, efek penyembuhannya sangat bagus. Tentu saja, dengan pikiran yang terluka, hanya metode kecil ini tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah, tetapi gejala yang tersisa tidak perlu dikhawatirkan. Fang Yuan mengabaikan ini, ia terus mencoba dan mengaktifkan jurus pembunuh abadi, semangat juang yang membumbung tinggi. Ia gagal untuk kedua kalinya tetapi akhirnya berhasil pada ketiga kalinya. Di dalam celah abadi berdaulat, cahaya yang dalam mengalir seperti air, berubah dari awan yang menyebar menjadi bentuk seukuran cekungan yang terkondensasi. Jalan. Atas perintah Fang Yuan, cahaya bulat yang dalam ini melesat turun dan mendarat di tubuh Ying Wuxie. Ying Wuxie masih dalam tubuh Pure Dream Reality seekor fisik, tetapi dia telah menderita dampak yang terlalu besar, dia seperti mayat yang tergeletak di tanah, tak bernyawa dan kusam. Cahaya yang dalam itu mendarat padanya seperti air yang masuk ke tanah, langsung masuk ke otak Ying Wuxie. Tidak hanya itu, sebagian besar masuk ke jiwanya. Seluruh prosesnya sangat cepat, cahaya itu sepenuhnya menyatu ke dalam dirinya hanya dalam beberapa tarikan. Napas, tubuh Ying Wuxie bergetar. Kemudian, matanya memancarkan cahaya yang tajam. Ah, dia membuka mulutnya dan berteriak, sebelum melompat dan duduk. Sialan, sialan, dia mengepalkan tinjunya, urat-urat di lengannya muncul, jari-jarinya retak. Pengadilan surgawi menangkap tubuh utamaku, ini tidak bisa dimaafkan. Aku harus mendapatkan kembali tubuh utamaku, aku harus menyelamatkannya, bahkan jika itu adalah pengadilan surgawi, aku akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Ah, Ying Wuxie terus berteriak, dia berdiri dan berteriak ke langit. Aku ingin bertarung, aku harus bertahan, kemauanku terlalu lemah sebelumnya, itu tidak benar. Oh Fang Yuan, kau benar-benar iblis dunia lain, karena Lord Purple mengakuimu, aku akan melakukan hal yang sama. Di dunia ini, siapa yang memiliki kesempatan untuk menghancurkan Gu takdir? Kau adalah orang yang paling mungkin. Aku percaya kau dapat memimpin kami dan menyerbu ke pengadilan surgawi, menghancurkan Gu takdir dan menyelamatkan tubuh utamaku. Ying Wuxie tidak lagi tertekan seperti sebelumnya, dia seperti orang baru. Bagus, Fang Yuan mengangguk puas. Penampilan Ying Wuxie menunjukkan bahwa dia tidak menyia-nyiakan usahanya. Kekuatan tempur Ying Wuxie adalah peringkat 7, tetapi dia memiliki jiwa utama dalam gerakan pembunuh mimpi, bahkan Dewa Gu peringkat 8 tidak dapat bertahan melawannya, atau bahkan keluarga Gu abadi. Jika Ying Wuxie membantu mereka selama pertempuran melawan Wu Yong mungkin telah mati. Ying Wuxie mendapatkan kembali semangat juangnya, tidak hanya meningkatkan kekuatan Fang Yuan, tetapi juga melibatkan orang lain. Rambut ke-6, di dalam tanah terberkati Langya, di aula pemurnian. Gemuruh. Api bumi meledak dan meledak seperti guntur. Dari kobaran api, sesosok melompat keluar. Orang ini ditutupi rambut hitam,
memiliki sosok kekar dan batuk dengan menyedihkan. Itu adalah roh tanah Langya. Batuk, batuk, aku gagal lagi. Sialan, jika aku menggunakan metode pemurnian alam rasku, pemurnian Gu abadi pasti sudah berhasil. Tetapi Fang Yuan ingin menggunakan gaya isolasi manusia untuk memurnikan Gu abadi, bukankah dia hanya mempersulitku? Roh daratan Langya mengeluh tanpa henti. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu, saya rambut keenam, ingin bertemu dengan tetua tertinggi pertama. Rambut keenam, ada apa? Menghadapi sesama pria berbulu, roh daratan Langya memiliki watak yang ramah. Saya ingin membantu tetua tertinggi pertama memurnikan Gu, itu akan membantu meningkatkan pencapaian jalur pemurnian saya. Jawab rambut keenam, cahaya terang bersinar dalam di matanya. Roh daratan Langya paling terampil dalam metode pemurnian Gu gaya surga dan bumi pria berbulu. Tetapi metode ini tidak akan pernah berhasil dalam memurnikan Gu Fang Yuan. Karena metode ini menarik kehendak surga dan bahkan kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi. Hanya metode isolasi manusia yang memiliki peluang untuk berhasil. Roh daratan Langya tidak mengetahui hal ini, dan faktanya, dia tidak unggul dalam gaya isolasi manusia. Sebagai seorang supremasi pria berbulu, dia mencemooh gaya isolasi manusia, meremehkannya. Dalam hal tingkat keberhasilan, gaya surga dan bumi manusia berbulu jauh lebih unggul daripada gaya isolasi manusia. Roh daratan Langya tidak familiar dengan metode ini, tetapi rambut keenam familiar. Rambut keenam adalah jiwa terbelah dari jiwa spektral, ia ahli dalam gaya manusia. Tetapi ketika ia tinggal di tanah terberkati Langya selama bertahun-tahun, ia tidak memperlihatkan bakat itu. Sampai sekarang, oh Fang Yuan, karena kau memperoleh pengakuan dari Ying Wuxie, aku akan mencoba dan menerimamu sebagai pemimpin sekte bayangan. Biarkan aku membantumu untuk memurnikan Gu abadi. Disinilah rambut keenam bisa paling membantu Fang Yuan. Meskipun mengekspos bakatnya akan berisiko dan menarik kecurigaan roh tanah Langya, membahayakan Six Hair, dia tidak bisa mempedulikannya sekarang. Mampu membantu Shadow Sect sudah cukup baik. Rambut hitamnya yang bergelombang terurai hingga ke bahunya. Hidungnya mancung, bibirnya tajam seperti bilah pisau, saat ini dia mengatupkan bibirnya dengan ringan, menunjukkan sikap yang dingin dan kalem. Itu adalah jiwa Ying Wuxie. Sekarang, dia telah meninggalkan tubuh pure Dream Reality seekor fisik, jiwanya melayang di udara. Tubuh ini, Ying Wuxie mengerutkan kening, menatap peti es di depannya. Peti es ini memancarkan energi es setiap saat, peti itu tembus pandang seperti kristal, seorang dewa Gu tersegel di dalamnya. Tubuhnya kecil dan mungil, dia seperti gadis kecil yang mengenakan gaun hijau bermotif bunga, ada dua anting mutiara yang tergantung di telinganya, seolah-olah ada air di dalam mutiara, ada riak-riak hijau di dalamnya saat digoyangkan. Matanya terpejam, dengan Bai Ningbing yang menyegelnya di dalam es, bahkan pikiran-pikirannya pun membeku, hidupnya ada di tangan mereka. Dewa abadi wanita ini tidak lain adalah Dewa abadi Gurun Barat yang, karena kurangnya pengetahuan, tidak segera melarikan diri dari Fang Yuan dan ditangkap oleh Bai Ningbing, peri Cuibo. Melihat keraguan Ying Wuxie, Fang Yuan mendesak, dalam situasi ini, bagaimana kita bisa menemukan tubuh lain yang cocok untukmu? Gunakan ini saja untuk saat ini. Ying Wuxie mengangguk, ini satu-satunya cara, ayo kita mulai. Fang Yuan melambaikan tangan kanannya saat Dewa Abadi peringkat 7 terbang keluar dari tangannya. Dewa Abadi ini seperti telur angsa, tembus cahaya, dan dari luar, cahaya giok dapat terlihat di dalamnya. Saat mendekat, Fang Yuan bisa merasakan dingin yang menusuk tulang keluar dari Dewa Abadi ini. Dingin ini berbeda dari es peti mati es. Dingin peti mati es menusuk tulang, tetapi dingin Dewa Abadi ini ditujukan langsung ke jiwa. Jiwa Ying Wuxie bergetar tak terkendali saat Dewa Abadi ini keluar. Di ujung lain, Bai Ningbing memperhatikan dengan tenang, tatapannya tertarik pada Dewa Abadi peringkat 7 ini. Ini adalah Gu Abadi yang dapat mengubah jiwa. Bai Ningbing berpikir dalam hati. Memang, itu adalah Gu Abadi yang dapat mengubah jiwa. Sejarah Gu Abadi ini cukup rumit. Pertama kali disempurnakan oleh jiwa terbelah generasi pertama Green of Spectral Soul. Kemudian diteruskan ke peri Mo Yao dari Spirit Affinity House. Untuk menyelamatkan kekasihnya Bo King, Mo Yao menggunakan Gu Abadi yang dapat mengubah jiwa untuk menukar jiwanya dengan Bo King. Jiwa sisa Bo King diselamatkan oleh Shadow Sect dan disembunyikan di dalam Earth Abyss Benua Tengah,
mereka mencoba menyembuhkannya tetapi lukanya terlalu parah, dia akhirnya ditangkap oleh pengadilan surgawi. Sementara itu, jiwa sisa Mo Yao tertinggal di dalam tubuh zombie abadi Boking, dan Gu abadi yang dapat mengubah jiwa, dan juga Gu abadi jalur pedang Boking, semuanya tertinggal. Setelah ini, Fang Yuan pergi ke sungai surgawi yang jatuh dan menggunakan kehendak Mo Yao untuk memancing beberapa Gu abadi, termasuk Gu abadi yang dapat mengubah jiwa. Namun, meskipun Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk memurnikan Gu abadi ini, dia tidak tahu apa-apa tentang Gu abadi yang dapat mengubah jiwa. Hanya ketika kehendak surga konstelasi bintang mengarahkan Fang Yuan dan memberinya jurus pembunuh yang kuat untuk mengubah jiwa, Fang Yuan mengetahui efeknya. Fang Yuan mengubah jiwa dalam mimpinya dan mengambil alih tubuh Ying Wuxie pada saat yang paling penting. Dia berhasil berkomplot melawan jiwa spektral dan mengambil Gu Janin abadi yang berdaulat. Dapat dikatakan, selama pertempuran Gunung Yitian, Sekte Bayangan kalah total dan Fang Yuan berhasil membalikannya untuk dirinya sendiri. Gu abadi yang dapat mengubah jiwa ini memainkan peran penting. Dan sekarang, Gu abadi ini digunakan sekali lagi, tetapi kali ini, Fang Yuan tidak berurusan dengan Sekte Bayangan, dia membantunya. Dia bahkan telah menjadi pemimpin Sekte Bayangan sendiri. Peristiwa dalam hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Sebelum ini, baik Fang Yuan atau Sekte Bayangan, siapa yang bisa mengharapkan hasil ini? Di bawah pengaruh perubahan jiwa, jiwa Ying Wuxie dan jiwa Peri Cui Bo tertukar. Apa yang kau lakukan? Apa yang telah kau lakukan padaku? Jiwa Peri Cui Bo meninggalkan peti es dan terbangun, berteriak ketakutan. Namun, ia tidak memiliki tubuh, meskipun jiwanya berteriak, satu-satunya hal yang keluar hanyalah jeritan tak berarti di telinga seseorang. Tentu saja, Fang Yuan memahaminya. Ia memiliki cacing Gu bahasa jiwa, mereka adalah Gu Fana dan ia memilikinya dalam jumlah besar, yang diwarisi dari Raja Sejati Gunung Ungu. Fang Yuan mencibir, melambaikan tangan ringan ke arah jiwa Peri Cui Bo. Peri Cui Bo merasakan kekuatan yang tak tertahankan saat ia melayang ke arah tangan Fang Yuan. Tidak, ia berteriak keras, suaranya begitu melengking sehingga bahkan Bai Ningbing mengernyit ringan. Pada saat berikutnya, ia dimasukkan ke dalam lubang abadi berdaulat dengan metode Fang Yuan. Meskipun Bai Ningbing telah mencari jiwa Peri Cui Bo dan ia tidak memiliki rahasia yang tersisa, jiwa abadi Gu-nya sendiri dapat digunakan. Gunung Danghun adalah cara yang efektif untuk menggunakannya. Jiwa Gu Immortal, terutama jiwa Gu Immortal manusia dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, akan memiliki fondasi yang lebih dalam. Setelah mereka dihancurkan di Gunung Danghun, nyali yang dihasilkan Gu akan lebih banyak jumlahnya. Namun sekarang, Fang Yuan memiliki metode lain untuk menghadapinya. Berkat warisan Raja Sejati Gunung Ungu, ada banyak metode jalur jiwa yang tercatat di dalamnya. Salah satunya adalah cara untuk memurnikan jiwa Gu Immortal menjadi binatang jiwa berbentuk manusia. Peri Cui Bo, dengan tingkat kultivasi peringkat 7, akan menjadi binatang jiwa kuno. Jika Fang Yuan memurnikannya menjadi binatang buas, dia tidak perlu menggunakan metode jalur perbudakan apapun, dia bisa membuatnya mematuhinya dengan kesetiaan penuh. Setelah menjadi pemimpin Sekte Bayangan, perolehan terbesar Fang Yuan adalah dalam metode dan gerakan mematikan. Meskipun ada banyak material abadi dan Gu abadi, nilai totalnya masih lebih rendah. Namun, metode ini membutuhkan waktu untuk diubah menjadi kekuatan pertempuran sejati. Dan Fang Yuan sekarang menghadapi pengejaran musuh, dia kekurangan waktu. Jiwa Peri Cui Bo ditekan, dan Fang Yuan menyimpan Gu abadi jiwa yang berubah. Saat ini, Bai Ningbing mengeluarkan Peri Cui Bo dari peti es. Atau lebih tepatnya, itu adalah Ying Wuxie di dalam tubuh Peri Cui Bo. Sangat dingin, Ying Wuxie bergumam, dia masih tertutup es. Bai Ningbing melambaikan tangan, es di tubuh Ying Wuxie menghilang. Ying Wuxie mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum menerima sejumlah besar cacing Gu dari Fang Yuan. Dia menerima sejumlah besar Gu Fana dan Gu abadi, serta batu esensi abadi. Kamu masih ingin aku menggunakan jiwa menuju mimpi? Ying Wuxie melihat cacing-cacing Gu ini dan terkejut. Bahwa mereka, aku sudah tahu tentang memimpin jiwa ke dalam mimpi. Jurus pamungkas ini terlalu rumit, aku tidak bisa menguasainya dalam waktu singkat. Kita terkena jurus pamungkas investigasi pengadilan surgawi sebelumnya, kita butuh kekuatan tempurmu. Fang Yuan berkata dengan tenang. Ying Wuxie mengangguk dalam-dalam, matanya bersinar saat dia mengepalkan tinjunya. Pemimpin sekte, kau benar,
Aku tidak akan mengecewakanmu. Bai Ningbing memiliki ekspresi curiga dalam tatapannya. Meskipun Ying Wuxie mendapatkan kembali semangatnya, kepribadiannya tampaknya telah berubah. Fang Yuan mengangguk setuju, tetapi dia mengerti. Jalan kebijaksanaan memiliki pikiran, kemauan, dan emosi. Ying Wuxie awalnya tertekan, tetapi karena semangat juangnya diperbarui, kepribadiannya sedikit berubah, itu wajar. Pemimpin sekte, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Beritahu kami, bahkan jika kita menyerang pengadilan surgawi, aku akan mengikutimu. Sialan bajingan-bajingan jalan yang benar ini, aku akan membunuh mereka semua. Ying Wuxie berkata sambil melambaikan tangannya, dia sangat bersemangat, dadanya yang besar dan montok bergoyang-goyang sebagai respons. Fang Yuan merenung, pengejaran pengadilan surgawi adalah masalah yang ingin aku bahas. Mereka adalah orang-orang yang paling mengenal informasi kita, para dewa Gu yang mereka kirim pasti terlalu kuat untuk kita lawan. Fang Yuan memikirkan hal ini sambil mengerutkan kening. Dia memikirkan Feng Jiuge. Feng Jiuge berkata bahwa dia telah bertemu Fang Yuan dan yang lainnya karena dia sedang mengejar dewa Gu yang terkait dengan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Namun pertemuan mereka hanyalah kebetulan belaka. Apakah Feng Jiuge adalah rencana cadangan pengadilan surgawi? Kelihatannya begitu, tetapi sebenarnya tidak. Fang Yuan berpikir seperti mereka, jika aku adalah pengadilan surgawi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi sisa-sisa pasukan sekte bayangan, dan memberikan pukulan yang mematikan. Mengirim Feng Jiuge tampaknya merupakan keputusan yang buruk. Fang Yuan tidak mengerti ini. Kecil kemungkinan pengadilan surgawi membuat kesalahan. Pengadilan surgawi menghadapi sekte bayangan dan menyerang 2 kali dengan hasil yang luar biasa. Yang pertama adalah selama pertempuran Gunung Yitian, dan yang kedua adalah pertempuran alam mimpi raksasa. Ini adalah 2 pertempuran yang krusial, karena campur tangan pengadilan surgawi, sekte bayangan kalah dan rencana 100.000 tahun jiwa hantu digagalkan. Aku menjadi pemimpin sekte bayangan dan pengadilan surgawi segera membuat kesalahan yang ceroboh. Tidak, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Fang Yuan berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, seseorang muncul dari tembok daerah gurun barat. Dia memiliki tubuh yang tinggi, alis yang tajam dan mata yang cerah, ekspresinya hangat dan dia memiliki sikap yang anggun, membuat orang merasa kagum padanya. Itu Feng Jiuge. Dengan Gu abadi peringkat 8 seperti itu, melintasi tembok regional menjadi jauh lebih mudah sekarang. Feng Jiuge menoleh ke belakang, mengingat kejadian sebelumnya. 2 Gu abadi peringkat 8 pengadilan surgawi tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan Feng Jiuge dan Wu Yong. Pengadilan surgawi mengembalikan cacing Gu dari jalur lurus perbatasan selatan, dan karena Wu Yong sudah terluka, dia menerima hasil ini dan pergi. Feng Jiuge, kamu sudah bersumpah untuk itu, mulai sekarang, kejar Fang Yuan dan sekte bayangan. Gu abadi peringkat 8 ini akan dipinjamkan kepadamu, di masa depan, saat kamu menghadapi Gu abadi peringkat 8, itu tidak akan begitu sulit. Tetapi melawan Fang Yuan, kamu harus berhati-hati terhadap satu hal. Gu abadi pengadilan surgawi memberi instruksi kepada Feng Jiuge. Feng Jiuge bingung, bertanya, apa maksudmu? Gu abadi pengadilan surgawi memiliki tatapan gelap, Fang Yuan adalah iblis dunia lain yang lengkap, dia harus dibunuh. Tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Pion pilihan Red Lotus Demon Venerable adalah Fang Yuan. Fang Yuan memiliki Spring Autumn Cicada dan sekarang menjadi pemimpin Shadow Sect, dia pasti akan menuju ke River of Time dan menemukan pulau-pulau Lotus Batu untuk mewarisi warisan sejati Red Lotus. Petik 2. Warisan sejati Red Lotus Demon Venerable tersembunyi jauh di dalam River of Time, sangat tersembunyi. Kejar Fang Yuan dan paksa dia untuk menemukan warisan sejati Red Lotus, sebelum menghancurkannya bersama dengan warisan sejati Red Lotus. Tatapan mata Feng Jiuge berkedip, dia akhirnya mengerti tujuan sebenarnya dari pengadilan surgawi. Fang Yuan, warisan sejati teratai merah. Kembali ke dunia nyata, Feng Jiuge bergumam saat dia terbang ke langit, langsung menuju lokasi di mana Fang Yuan dan yang lainnya bersembunyi. Matahari bersinar terik, sinarnya bagaikan anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke padang pasir yang megah ini. Di padang pasir ini, terdapat banyak sekali patung pasir. Patung-patung yang terbuat dari pasir ini berbentuk manusia atau binatang, beberapa sedang bertarung sementara beberapa lainnya berbaring, tampak seperti sedang menghembuskan napas terakhir. Ada patung pasir yang lebih besar dan lebih kecil,
tetapi yang terkecil tingginya puluhan kaki. Patung-patung yang tak terhitung jumlahnya membentuk hutan patung pasir, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Itu adalah padang pasir patung yang tak terhitung jumlahnya. Padang pasir ini sangat luas, terdapat banyak sekali patung pasir di dalamnya, semua orang di dunia Gu Immortal di padang pasir barat mengetahuinya. Padang pasir ini memiliki sejarah yang panjang, terbentuk selama era kuno-kuno, dan telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Padang pasir ini terbentuk dari situasi yang sangat penting dalam sejarah manusia. Itu terjadi selama era Reckless Savage Demon Venerable, pertempuran besar terjadi di sini antara manusia dan manusia varian, setelah 100 hari dan malam, sungai darah mengalir, hampir berubah menjadi lautan. Selama era itu, jalur transformasi adalah jalur utama. Dalam pertempuran itu, manusia menang telak, baik manusia maupun manusia varian, sejumlah besar dewa abadi tewas di sini. Janin abadi mereka terbentuk menjadi tanah yang diberkati, tanda dao mereka menyebar dan mengubah lingkungan. Secara bertahap, ini menjadi gurun patung yang tak terhitung jumlahnya. Pasir bergerak sendiri, tumbuh seperti pohon dengan kecepatan lambat setiap tahun, akhirnya berubah menjadi patung-patung besar. Ini adalah bekas lokasi pertempuran besar di mana berbagai ras bertarung dari siang hingga malam, banyak bentuk kehidupan mati. Namun keberuntungan dan bencana hidup berdampingan, tempat ini menjadi tempat perlindungan untuk budidaya karena sekarang dipenuhi dengan sumber daya. Setiap patung pasir adalah bahan abadi yang dipenuhi dengan tanda dao jalur transformasi jika tingginya setidaknya 60 kaki. Tidak ada lagi tanah yang diberkati di sini, setelah 1 juta tahun. Tanah yang diberkati ini dihancurkan oleh kesengsaraan atau diambil oleh dewa abadi. Namun di sini, ada cacing gu liar yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan gu abadi liar. Tidak ada yang akan melangkah ke sini dengan gegabah. Karena lingkungannya terlalu padat dengan tanda dao, manusia tidak dapat melintasi gurun, itu terlalu berbahaya bagi mereka. Adapun dewa gu gurun barat, mereka juga akan mengambil jalan memutar saat mereka datang ke sini. Karena satu orang, leluhur transformasi 1000. Dewa Gu peringkat 8 ini, yang berspesialisasi dalam jalur transformasi, telah berada di sini selama 1000 tahun. Kekuatan peringkat 8 menghalangi semua orang untuk memusuhinya. Gurun Myriad Statue adalah wilayah kekuasaan leluhur Thousand Transformations. Setiap Gu Immortal yang masuk tanpa izinnya harus bersiap menghadapi amukan dari seorang peringkat 8. Jauh di bawah gurun, di istana Myriad Statue. Jauh di dalam istana, di sudut gelap yang menakutkan, terdengar teriakan menyakitkan. Ah! Leluhur Thousand Transformations mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia tampak sangat kesakitan, ekspresinya menakutkan. Setiap kali dia berteriak, gelombang suara terlihat menyebar keluar. Namun, ketika gelombang suara ini mendarat di dinding istana, akan ada tabir cahaya yang menyerap semua gelombang suara dengan cepat. Karena dinding-dinding ini mengisolasinya, semua keributan dari leluhur Thousand Transformations tidak dapat dirasakan di luar. Sakit, sakit yang hebat, rasa sakit yang tak tertahankan menyerang pikiran dan tubuh leluhur Thousand Transformations. Dahinya mengeluarkan urat, dia tidak tahan lagi, dia berguling-guling di tanah kesakitan. Jika ada Gu Immortal lain yang melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Apa alasan yang membuat leluhur transformasi 1000 menderita siksaan yang begitu hebat, hingga kehilangan semua sikap peringkat 8-nya? Berdetak, berdetak, lebih dari 10 rantai tebal melingkari tubuh leluhur transformasi 1000, keempat anggota tubuhnya terhubung ke rantai yang menusuk dalam ke dinding di sekitarnya. Melihat ini, leluhur transformasi 1000 benar-benar dipenjara. Tidak, ini tidak bisa berlanjut, aku akan menjadi gila sepenuhnya, rasa sakit yang hebat akan menelan semua akal sehatku dan membuatku menjadi gila. Kesengsaraan tak berujung peringkat 8, bahkan yang pertama sangat mengerikan, bagaimana aku bisa menghadapi dua berikutnya? Sialan, sedikit kejelasan terakhir di mata leluhur transformasi 1000 berjuang. Menggunakan sedikit kewarasan terakhir ini, leluhur transformasi 1000 membuat pilihannya. Jurus pembunuh abadi, transformasi daging pemotong. Dia mengaktifkan jurus pembunuhnya, dia sangat akrab dengan jurus ini, pada saat yang genting, meskipun dia dalam kesakitan yang dalam, aktivasi tidak gagal. Jurus pembunuh abadi peringkat 8 ini memiliki aura agung. Tubuh abadi leluhur transformasi 1000 mulai mengembang. Seperti balon, ia menjadi semakin besar, dari seorang pria parubaya yang berotot menjadi bakso bulat dan gemuk.
Leluhur transformasi 1000 yang gemuk itu mengguncang tubuhnya saat suara lembut terdengar dari dalam dirinya. Swosh swosh swosh. Bersamaan dengan suara itu, gumpalan daging muncul di sisi lehernya. Gumpalan daging itu menjadi semakin besar, menggelembung seperti balon. Rasa sakitnya semakin parah. Leluhur transformasi 1000 menggertakkan giginya, wajahnya membengkak, matanya tidak bisa dilihat lagi. Segera, setelah gumpalan daging di lehernya tumbuh seukuran wajah, ia mencapai batasnya dan meledak. Gumpalan daging itu meledak saat nanah kuning berceceran, seekor binatang buas melompat keluar dan mendarat di tanah. Wuf wuf wuf. Setelah binatang buas tahun ini mendarat, ia mulai menggonggong, ia adalah binatang buas tahun anjing. Dan auranya tidak lemah, ia adalah binatang buas tahun yang sunyi. Setelah binatang buas tahun anjing itu mendarat di tanah, leluhur transformasi 1000 merasa sedikit lega. Seolah-olah ia sedang membawa gunung di punggungnya, dan sekarang, sebuah batu telah terangkat dari gunung itu. Swosh swosh swosh. Selanjutnya, di tubuh leluhur transformasi 1000, lebih banyak gumpalan daging muncul. Puff puff puff. Dalam waktu singkat, gumpalan daging ini mengembang dan meledak, saat nanah mengalir keluar dan binatang buas tahun muncul. Ayam, monyet, domba, kelinci, semua jenis binatang buas tahun muncul. Binatang-binatang tahun ini bukan hanya binatang buas tingkat terpencil, ada juga beberapa binatang buas tahun kuno. Setelah beberapa waktu, binatang-binatang tahun berkumpul dan menyerang leluhur transformasi 1000. Leluhur transformasi 1000 tidak terkejut, ekspresinya malah menjadi lebih rileks. Rasa sakitnya sangat berkurang, meskipun masih menyakitkan, sekarang sudah pada tingkat yang dapat ditanggung. Terhadap serangan binatang buas belasan tahun, leluhur transformasi 1000 mendengus sesuai keinginannya. Cling-klang, rantai tebal yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dinding di sekitarnya dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, semua binatang buas tahun ditangkap dan ditekan, tidak peduli bagaimana mereka berjuang di dalam istana. Leluhur transformasi 1000 menghembuskan napas, akhirnya aku bisa bernapas lega. Dia meraih binatang buas tahun ular yang paling dekat dengannya dan mengamatinya dengan metodenya. Binatang buas tahun ular itu terus mendesis sambil menjulurkan lidahnya, dia ingin menggigit leluhur transformasi 1000 tetapi tertahan dan tidak bisa bergerak. Sesaat kemudian, ekspresi leluhur transformasi 1000 tidak berubah, tetapi dia sangat terkejut. Aku sudah menggunakan semua metodeku sebelumnya, tetapi binatang tahun ular ini masih memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapku. Ia ingin aku mati. Transformasi daging tajamku adalah salah satu gaya jurus pembunuh abadi dari warisan sejati Reckless Savage, transformasi bunuh diri. Setiap kali aku menggunakannya, bentuk-bentuk kehidupan akan dihasilkan dari tubuhku. Terlepas dari bentuknya, mereka akan dimanipulasi seperti anggota tubuhku. Aku dapat menggunakannya dengan bebas. Karena mereka adalah bagian dari tubuhku sejak awal. Tetapi tahun ini binatang buas diproduksi dari tubuhku, tetapi aku tidak dapat mengendalikan mereka, bahkan dengan semua metodeku, mereka tidak berguna. Sungguh kesengsaraan yang luar biasa. Dahi leluhur transformasi 1000 mengeluarkan setetes keringat. Dia memikirkan kesengsaraannya setengah bulan yang lalu, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa karenanya. Dewa Gu peringkat 8 harus melalui 3 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur transformasi 1000 baru saja melalui yang pertama. Jika bukan karena rumah Gu abadi yang ditinggalkan oleh Reckless Savage Demon Venerable, aku tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang pertama sama sekali. Meskipun aku berhasil melewatinya sekarang, aku masih terluka parah, aku harus menggunakan transformasi pemotongan daging untuk mempersingkat kerugianku. Leluhur transformasi 1000 ingin menemukan cara lain untuk mengatasinya, tetapi setelah setengah bulan, dia mencapai batasnya dan tidak dapat menahannya lagi. Tanpa pilihan, dia hanya dapat menggunakan transformasi pemotongan daging untuk membuang sebagian dari tubuhnya yang abadi, dan menyingkirkan bagian tubuhnya yang terluka parah. Kali ini, dia bertemu dengan kesengsaraan tak terhitung jalur waktu, luka-lukanya adalah semua tanda dao jalur waktu. Leluhur transformasi 1000 menyingkirkan semua tanda dao jalur waktu ini menggunakan transformasi daging potong, meninggalkannya. Dengan cara ini, transformasi daging potong mengubahnya menjadi binatang buas tahunan. Dan karena mereka dipenuhi dengan kehendak surga, binatang buas tahunan ini tidak berada di bawah kendalinya, mereka adalah musuhnya.
Leluhur transformasi 1000 merasakan kerugian besar. Biayanya terlalu berat, bukan hanya kerusakan yang hampir dahsyat pada bukaan abadinya dari kesengsaraan tak terhitung. Melihat tanda Dao yang hilang dari transformasi daging potong, dia tidak hanya kehilangan tanda Dao jalur waktu, dia bahkan kehilangan tanda Dao jalur transformasinya sendiri. Kerugian tanda Dao terlalu besar. Leluhur transformasi 1000 menghitung, setelah kesengsaraan tak terhitung ini, dia tidak hanya tidak memiliki pertumbuhan dalam tanda Dao, dia bahkan malah mengalami kerugian kecil. Ini berarti, lebih baik aku tidak mengalami kesengsaraan. Memikirkan hal ini, hati leluhur transformasi 1000 yang berpengalaman merasakan sedikit kepahitan. Dia menghela napas dalam-dalam, tidak ada cara lain. Di masa lalu, dia telah berkultivasi dengan berani dan maju dengan cepat, menghadapi berbagai kesengsaraan. Dia telah menundanya sampai baru-baru ini, ketika dia tidak dapat menundanya lagi. Meskipun dia telah melewati berbagai kesengsaraan, fondasi leluhur transformasi 1000 tidak tumbuh, dia bahkan menjadi lebih lemah dalam hal tanda Dao. Aku salah. 1000 tahun yang lalu, dengan mengandalkan warisan sejati si liar yang ceroboh ini, kupikir aku akan maju tanpa hambatan. Bencana duniawi, kesengsaraan surgawi, kesengsaraan besar, aku berhasil melewati semuanya dengan mudah. Tetapi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Aku meremehkan kekuatan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Tahun-tahun terakhir ini, tanpa sadar aku menjadi lebih sombong, cedera ini merupakan berkah sekaligus bencana bagiku. Leluhur transformasi 1000 adalah ahli tingkat 8, dia secara alami adalah orang yang luar biasa. Dia mengingat kembali pengalamannya dan merenungkan dirinya sendiri setelah kehilangan yang parah ini. Tepat pada saat ini, di luar istana, suara seorang wanita abadi terdengar, "Suamiku, sesuatu terjadi. Tablet kehidupan Gu milik saudari Cui Bo rusak, lentera jiwanya Gu telah meredup. Dia pergi ke gurun translokasi, tetapi tidak seorang pun dari kita yang dapat menghubunginya sekarang. Ini terlalu penting, aku tidak punya pilihan selain memberi tahu Anda." Apa? Leluhur transformasi 1000 mendengar ini dan menjadi marah. Meskipun dia memiliki banyak istri dan selir, di antara mereka, dia paling memanjakan selir ketiganya, Peri Cui Bo. Siapa yang tidak tahu itu di dunia Gu Immortal Gurun Barat? Sekarang Peri Cui Bo dalam masalah, jika itu disengaja, maka para pelaku Gu Immortal ini hanya meremehkan leluhur transformasi 1000. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa Gu Immortal yang menyerang memiliki latar belakang yang kuat, mirip dengan ahli hebat peringkat 8. Mereka tidak takut pada leluhur transformasi 1000. Kemungkinan lainnya adalah bahwa warisan cabang aliansi zombie gurun barat terlalu memikat, nilainya sangat besar, keserakahan menyebabkan niat membunuh, dan mereka mengambil risiko itu secara spontan. Aku akan menekannya. Leluhur transformasi 1000 menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya untuk saat ini. Dia tidak bisa keluar dalam situasi ini. Masih ada gumpalan daging yang tumbuh di tubuhnya, terus menghasilkan binatang buas tahunan. Dia perlu menyembuhkan dirinya sendiri. Jika dia pergi sekarang dan bertemu dengan makhluk peringkat 8, kelemahannya akan terungkap. Aku menempati gurun patung yang tak terhitung jumlahnya, semua orang tahu aku memperoleh warisan sejati Reckless Savage. Jika kelemahanku terungkap, semua orang akan ingin menyerangku. Aku harus bersembunyi untuk saat ini, aku akan membiarkan Hong Yun yang mengurusnya. Memikirkan hal ini, leluhur transformasi 1000 mengirimkan pesan keluar, "Hong Yun, berangkat sekarang, temukan Cui Bo dan selamatkan dia." Wanita abadi di luar berkata dengan takut, "Suamiku, kekuatan tempurku rendah, keselamatanku adalah yang kedua, tetapi jika aku gagal mencapai tujuanmu, itu akan lebih buruk. Jangan khawatir, aku akan meminjamkanmu Gu abadi peringkat 8 bersama dengan kemauan dan esensi abadiku. Jangan khawatir dan pergilah." Leluhur transformasi 1000 berkata ketika sebuah celah terbuka di pintu, segumpal kemauan yang membawa Gu abadi peringkat 8 serta beberapa esensi abadi terbang keluar. Wanita abadi, Hong Yun, sangat gembira. Dia membungkuk 3 kali, selir ini mengerti. Leluhur transformasi 1000 meminta Hong Yun untuk pergi saat pikirannya kembali ke masalahnya. Meskipun dia mencintai Peri Cui Bo, yang lebih dikhawatirkan adalah dirinya sendiri. Semakin banyak binatang buas tahunan di istana ini, leluhur transformasi 1000 mengerutkan kening dalam-dalam. Binatang buas tahunan ini adalah binatang buas terpencil atau binatang buas terpencil kuno. Tetapi mereka dipenuhi dengan kehendak surga dan merupakan musuhku.
aku tidak dapat menggunakan mereka. Daripada membunuh mereka untuk mendapatkan bahan abadi, aku mungkin juga menjualnya di dalam surga kuning harta karun. Leluhur 1000 transformasi tidak punya pilihan lain. Kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya ini menghabiskan hampir seluruh fondasinya. Apertur abadi miliknya sekarang berantakan, begitu pula tubuhnya, kekuatan tempurnya lebih rendah daripada sebelum ia melewati kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang paling menyebalkan adalah, meskipun ia melewati kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, ia telah kehilangan tanda Dao alih-alih mendapatkannya. Kultivasi Gu Immortal benar-benar semakin sulit. Meskipun aku memiliki warisan sejati Reckless Savage, aku masih menghadapi bahaya yang begitu besar selama kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran hanya ada 10 Gu Immortal peringkat 9 sepanjang sejarah panjang umat manusia. Leluhur transformasi 1000 menghela napas dalam-dalam saat ia memasukkan binatang buas tingkat tahun yang sunyi ke dalam apertur abadi miliknya. Menggunakan apertur abadi, ia mengirim binatang buas tahun ini ke surga kuning harta karun. Barang apapun, ketika ditempatkan di surga kuning harta karun, akan memancarkan cahaya harta karun. Meskipun binatang buas tingkatan terpencil milik leluhur transformasi 1000 bukanlah binatang buas asli, yang terbentuk dari dagingnya, dan diciptakan dari tanda Dao jalur waktu dan kehendak surga, setelah memasuki surga kuning harta karun, ia memancarkan cahaya harta karun yang sangat besar. Cahaya harta karun ini menarik perhatian banyak Dewa Gu. Beberapa adalah kehendak Dewa Gu sementara yang lain adalah indera ilahi Dewa Gu yang sedang bertransaksi. Bagaimana caramu menjual binatang buas tahun ini? Segera, Dewa Gu mendekatinya. Leluhur transformasi 1000 tersenyum dan menjawab, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Segera setelah itu, ia memasukkan sebagian binatang buas tahun ke surga kuning harta karun lagi. Binatang buas tahun langka sejak awal, terutama ketika mereka tinggal di dalam sungai waktu. Baik itu 5 wilayah atau 2 surga, mereka jarang terlihat. Memasuki sungai waktu jauh lebih sulit daripada memasuki surga hitam dan surga putih. Hanya ahli hebat jalur waktu peringkat 8 yang bisa masuk dengan bebas. Saat ini, leluhur transformasi 1000 ingin menjual begitu banyak binatang buas tahun, dan mereka bukan binatang buas biasa, mereka semua adalah binatang buas terpencil atau binatang buas terpencil kuno. Surga kuning harta karun menjadi geger. Tiba-tiba ada seorang dewa abadi yang menjual banyak binatang buas tahunan. Pergilah dan lihatlah. Binatang buas tahunan ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, sungguh menakjubkan. Sulit untuk membayangkan bahwa seseorang memelihara begitu banyak binatang buas tahunan. Orang ini pastilah seorang ahli besar jalur waktu. Para dewa abadi berbincang dan menebak. Leluhur transformasi 1000 merasa cukup puas, ia menciptakan keributan seperti itu dan menyaksikannya menyebar. Segera, semakin banyak dewa abadi Gu akan memperhatikan hal ini. Binatang-binatang tahun ini murni dan alami. Aku tidak menggunakan metode perbudakan apapun pada mereka sejak awal. Kalian bisa lihat sendiri. Leluhur transformasi 1000 menjelaskan. Para dewa Gu melihat dan menemukan bahwa itu benar. Mereka segera menanyakan harganya. Tidak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru. Leluhur transformasi 1000 menunda. Dia menunggu. Binatang-binatang tahun ini bukanlah binatang buas sejati. Mereka adalah daging tubuhnya, yang terbentuk dari kekuatan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Ada perbedaan antara mereka dan binatang-binatang tahun alami. Binatang-binatang tahun biasa dapat diperbudak, tetapi binatang-binatang tahun ini yang dipenuhi dengan kehendak surga tidak bisa. Bahkan jika ada yang bisa melakukannya, mereka harus menjadi ahli yang luar biasa, memiliki metode yang luar biasa. Jadi, leluhur transformasi 1000 perlu menjual semuanya dalam waktu sesingkat mungkin. Ini tidak bisa menjadi perdagangan yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, semua orang akan mengetahui masalah ini dan mengumumkannya, bisnisnya akan sangat menderita. Semoga saja, satu pembeli menawar harga tinggi dan membeli semua binatang tahun ini. Leluhur transformasi 1000 sedang memikirkan skenario kasus terbaik. Dia ingin menjualnya kepada kekuatan super atau dewa Gu tingkat 8. Semakin banyak binatang buas tahunan ditempatkan di surga harta karun kuning oleh leluhur transformasi 1000. Para dewa Gu terengah-engah, berpikir bahwa ini adalah perdagangan besar. Selama 50.000 tahun terakhir, ini adalah jumlah binatang buas tahunan yang sangat besar yang dijual. Melihat semakin banyak orang datang, leluhur transformasi 1000 mengumumkan, saya tidak suka masalah,
siapapun yang membeli lebih banyak, saya akan menjualnya kepada mereka terlebih dahulu. Untuk harganya, saya akan menjual sesuai dengan cahaya harta karun setiap binatang buas tahunan. Ini adalah perdagangan yang adil dan tidak memihak. Begitu dia mengatakan itu, para pembudidaya terpencil dan pembudidaya tunggal merasa kesal. Tetapi beberapa muncul untuk bertanya tentang transaksi dan harga. Mereka adalah ahli hebat tingkat 8 atau perwakilan kekuatan super. Leluhur transformasi 1000 bernegosiasi dengan orang-orang ini dengan cermat, pikirannya kembali ke keadaan tenang. Pada tingkat penjualan ini, setelah dia menjual semua binatang buas tahunan, dia akan mendapatkan cukup banyak. Dia bahkan mungkin dapat menutupi kerugiannya. Feng Jiuge terbang di langit. Langit cerah tanpa awan dimanapun. Melihat ke bawah, dia melihat bukit pasir bergerak-gerak, mengalir perlahan. Yang membuat Feng Jiuge nyaman adalah gurun ini tidak kosong dari kehidupan, ada tumbuhan di dalamnya. Beberapa adalah kaktus penunjuk, beberapa adalah semak panah, dan beberapa adalah bunga gigi putih yang membawa kehidupan ke gurun. Ini semua adalah tumbuhan umum di gurun barat. Penunjuk kaktus sangat mirip dengan kaktus, ada daun seperti jarum di atasnya. Penunjuk kaktus berbentuk seperti tangan manusia, ada yang mengepal sementara yang lain menunjuk jari telunjuk, ada yang melengkungkan kelingking atau mengangkat jari tengah, mereka menunjuk ke segala arah. Semak panah adalah semak yang paling umum di gurun barat. Mereka memiliki cabang yang panjang dan tebal, tingginya sekitar 10 kaki sementara beberapa bisa mencapai 30 kaki, bahkan lebih tinggi dari rumah. Di bawah semak panah ada beberapa cacing pasir, dan bahkan guliar. Adapun bunga gigi putih, mereka seperti bunga matahari seukuran wajah, menatap matahari untuk menyerap sinar matahari. Di sekitar bunga, ada kelopak oranye kuning, dan di tengah bunga, ada deretan gigi putih, berbaris bersama dalam gaya yang padat. Di bawah cahaya matahari, mereka bersinar dengan kilau seperti susu. Ini adalah pemandangan khusus gurun barat, Feng Jiuge sangat menikmatinya. Perhatian utamanya ada di depannya. Aku sudah dekat, Fang Yuan dan yang lainnya ada di dekat sini. Feng Jiuge mulai turun. Tak lama kemudian, ia turun dan mendarat di permukaan gurun yang panas. Ia terbang turun dengan cepat, tetapi dari awal hingga akhir, tidak ada keributan, tidak ada angin yang terbentuk sama sekali. Feng Jiuge melihat sekeliling, cahaya terang berkelebat di matanya, ia menemukan sesuatu. Ada formasi ilusi di sini. Formasi ilusi ini tidak dapat dihancurkan, meskipun itu adalah formasi fana, menghancurkannya akan membuat mereka waspada. Feng Jiuge memikirkannya, ia menemukan bahwa formasi ilusi ini tidak mengisolasi udara di dalam dan luar. Hembusan angin bertiup. Feng Jiuge mengulurkan lengannya dan meremasnya. Ia benar-benar meraih angin dengan tangannya. Selanjutnya, gerakan pembunuh abadi diaktifkan secara diam-diam di tangannya, auranya benar-benar tersembunyi. Akhirnya, Feng Jiuge membuka tangannya saat angin dalam genggamannya diarahkan ke dadanya. Wus wus wus. Selanjutnya, angin bergerak di sekujur tubuhnya, tidak berbeda dengan angin alami sebelumnya. Di bawah kekuatan angin ini, ia bergerak cepat dan melewati formasi ilusi, mencapai inti formasi Gu. Bidang penglihatannya berubah. Pusaran pasir raksasa memenuhi pandangan Feng Jiuge. Suara benturan keras terdengar di telinganya, Feng Jiuge merasa seperti berada di tengah air terjun. Asap yang mengepul terasa seperti uap air dari air terjun. Seluruh pusaran pasir itu besar dan megah. Feng Jiuge melihat sekeliling, dia tidak menemukan Fang Yuan dan yang lainnya, dia mengarahkan pandangannya ke tengah pusaran pasir. Ada lubang gelap yang dalam di sana. Setelah menyelidikinya, Feng Jiuge tidak ragu-ragu, dia melompat ke dalam lubang. Lubang itu terbentuk dari pasir yang berputar-putar, Feng Jiuge terbang ke bawah sendirian, terowongan itu cukup besar untuk satu orang. Jauh di dalam lubang pasir, Feng Jiuge segera menemukan dirinya dalam kegelapan. Feng Jiuge tidak bisa melihat apapun tetapi itu tidak masalah, metode penyelidikannya tidak sedikit, mereka sangat berguna. Kegelapan ini tidak bisa menghentikannya. Aura jalur waktu. Jantung Feng Jiuge berdebar, dia tahu dia berada di tempat yang tepat. Ini bisa menjadi anak sungai dari sungai waktu. Jika Fang Yuan mengikuti anak sungai dari sungai waktu, dia bisa memasuki sungai waktu dan menemukan warisan sejati teratai merah. Yang diterjemahkan menjadi awan merah, berbeda dengan anak laki-laki yang beruntung terowongan yang berada jauh di dalam pusat pusaran pasir itu tampak memanjang tanpa akhir di bawah tanah.
Semakin dalam Feng Jiuge masuk, semakin ia bisa merasakan aura jalur waktu semakin padat. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul percikan yang bersinar. Di dalam kegelapan, cahaya ini sangat menarik perhatian, bersinar dalam warna kuningan. Gu manusia liar. Feng Jiuge terbang mendekat dan melihat Gu Hari tingkat 3. Gu Hari tampak seperti cangkang dengan ukuran sebesar telapak tangan anak-anak, berbentuk bulat dengan 2 sirip di sisinya. Sirip-sirip itu bergerak-gerak saat cangkang itu berenang dalam kegelapan dengan lembut. Dibandingkan dengan binatang buas tahun, Gu Hari jauh lebih umum, dapat ditemukan di mana saja di 5 wilayah dan 2 surga. Yang menarik perhatian Feng Jiuge adalah kenyataan bahwa sungai waktu dipenuhi dengan sejumlah besar Gu Hari, Gu Bulan, dan Gu Tahun. Ada Gu Hari liar di sini, apakah ada anak sungai dari sungai waktu seperti yang dipikirkannya? Anak sungai dari sungai waktu adalah sumber daya budidaya yang umum terlihat tetapi langka. Umumnya terlihat karena setiap lubang abadi Gu memiliki anak sungai dari sungai waktu, yang memungkinkan waktu mengalir di dalam dunia lubang abadi. Namun, langka karena di dalam 5 wilayah dan 2 surga, hanya ada sedikit anak sungai dari sungai waktu, namun skalanya jauh lebih besar daripada yang ada di dalam lubang abadi. Begitu mereka muncul, kekuatan super akan bertarung untuk mereka dengan menggunakan kekuatan besar. Jika makhluk abadi yang sendirian menemukan mereka, mereka akan mencoba menyembunyikannya dan menggunakannya untuk mendapatkan kekayaan sendiri. Cacing Gu jalur waktu tidak hanya dibutuhkan oleh Master Gu jalur waktu atau Dewa Gu, mereka juga sangat banyak digunakan dalam penyempurnaan Gu. Misalnya, Gu Hari, Gu peringkat 3 hari ini memiliki waktu 3 hari di dalamnya. Jika seseorang memiliki metode jalur penyempurnaan yang relevan, dengan mengeluarkan Gu peringkat 3 hari ini, mereka dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk penyempurnaan Gu hingga 3 hari. Ada juga metode perpanjangan masa hidup jalur waktu yang menggunakan Gu Hari, Gu Bulan, dan Gu Tahun untuk meningkatkan masa hidup. Tentu saja, metode ini memiliki kekurangan dan akan mengukir tanda dao jalur waktu di tubuh orang tersebut. Ketika tanda dao ini terkumpul, mereka tidak akan dapat menggunakan Gu rentang hidup di masa mendatang. Namun, Gu rentang hidup sulit ditemukan. Jika seseorang tidak memilikinya, dan rentang hidup mereka telah berakhir, apakah mereka tidak akan menggunakan metode ini? Jika ada anak sungai dari sungai waktu di sini, Sekte Bayangan pasti telah menemukannya dan diam-diam menyembunyikannya di sini. Feng Jiuge terus menyelidiki lebih dalam. Segera, dia melihat semakin banyak cacing Gu jalur waktu liar. Gu Hari, Gu Bulan, Gu Tahun, dan banyak lagi. Riak cahaya putih muncul di depan Feng Jiuge. Riak ini seukuran tempat tidur, seperti riak di permukaan danau, benar-benar sunyi. Feng Jiuge memperlambat langkahnya dengan hati-hati. Ini adalah riak waktu, fenomena yang istimewa, seperti angin di padang pasir, kabut di pegunungan, dan hujan dari langit. Riak waktu juga merupakan fenomena alam. Setiap bentuk kehidupan yang memasuki riak waktu akan terpengaruh. Waktu mereka akan menjadi lebih cepat, mereka akan tumbuh lebih cepat. Mereka juga bisa menjadi lebih lambat, dunia akan tampak, bergerak lebih cepat dari sudut pandang mereka. Namun terlepas dari cepat atau lambat, rentang hidup mereka akan terkikis. Feng Jiuge tidak berani mengujinya, dia memperlambat langkahnya dan memutar balik. Setelah meninggalkan riak waktu, Feng Jiuge menghembuskan napas, dia bahkan lebih yakin sekarang bahwa ada anak sungai dari sungai waktu di sini. Dewa Gu Pengadilan Surgawi telah menunjukkan kepadanya bahwa warisan sejati teratai merah tersembunyi di pulau-pulau teratai batu. Jika Fang Yuan ingin mewarisinya, dia harus memasuki sungai waktu, dan untuk masuk ke sungai waktu, cara terbaik adalah menemukan anak sungai dari sungai waktu. Anak sungai dari sungai waktu ini seperti pintu masuk, harus cukup besar untuk dimasuki. Anak sungai dari sungai waktu di lubang abadi Gu Immortal tidak cukup besar. Hanya anak sungai dari sungai waktu di 5 wilayah dan 2 surga yang memiliki laju aliran waktu yang hampir sama dengan sungai waktu, yang dapat memungkinkan Gu Immortal untuk masuk. Semakin banyak riak waktu mulai muncul di depan Feng Jiuge. Semakin dalam ia masuk, semakin besar terowongan itu. Awalnya, hanya ada beberapa gufana jalur waktu, tetapi jumlahnya bertambah. Ketika ia sampai ke bagian terdalam, ada kelompok cacing Gu yang setidaknya 100 per kelompok. Aura jalur waktu semakin padat, Feng Jiuge bahkan bisa mendengar suara air yang mengalir. Selanjutnya, dalam penglihatannya, ia melihat garis panjang.
Saat Feng Jiuge semakin dekat, garis ini semakin besar, hingga menjadi bentuk sungai. Anak sungai dari sungai waktu. Hati Feng Jiuge bergetar, memang di sini. Tapi di mana Fang Yuan dan yang lainnya? Feng Jiuge baru saja memikirkan hal ini ketika sesosok muncul dari riak waktu. Di dekatnya, menerkamnya. Feng Jiuge segera menghindar saat cahaya terang bersinar di matanya. Sebuah gerakan pembunuh abadi langsung diaktifkan. Jalur suara, keheningan melampaui suara. Feng Jiuge mengolah jalur suara dan bercita-cita untuk menciptakan 9 lagu untuk mewakili segala sesuatu di dunia ini. Dia telah menciptakan 7 lagu saat ini, lagu perpisahan adalah salah satunya. Namun selain 7 lagunya, dia juga memiliki metode jalur suara lainnya. Gerakan pembunuh jalur suara keheningan melampaui suara adalah salah satunya. Feng Jiuge sudah sering berlatih, dia sangat mengenalnya, aktivasinya langsung berhasil. Dia mulai memukul dengan tinjunya dan menyerang dengan telapak tangannya, menyerang bayangan hitam dari jarak jauh. Ini adalah jurus pembunuh, dengan tinjunya sebagai tinju genderang, dan telapak tangannya sebagai telapak lonceng, itulah isi dari warisan sejati 3 suara rumah afinitas roh. Di dalam warisan sejati 3 suara, selain tinju genderang dan telapak lonceng, ada juga jari bersiul. Namun Feng Jiuge belum mempelajarinya, dia hanya berlatih ini dengan tujuan menutupi beberapa kekurangan metode dalam pertempuran. Monster bayangan besar itu menggeram karena serangan Feng Jiuge. Namun anehnya, geramannya menghilang saat dia membuka mulutnya. Tinju genderang Feng Jiuge menciptakan suara genderang, sementara telapak loncengnya menciptakan bunyi lonceng. Namun saat ini, tidak ada suara yang dihasilkan di sini. Segera, Feng Jiuge berada di atas angin, serangannya menjadi lebih ganas saat monster itu menjadi linglung karena serangan itu, dia tidak bisa membalas. Feng Jiuge juga melihat bahwa makhluk yang menyerangnya adalah binatang buas tahun. Binatang buas tahun monyet, dan itu hanya binatang buas yang terpencil, itu bukan binatang buas kuno yang terpencil. Kalau tidak, itu tidak akan mudah ditekan. Feng Jiuge menyipitkan matanya. Di sungai waktu, tidak hanya ada cacing jalur waktu liar, ada juga binatang buas dan tanaman liar. Binatang buas tahun langka di 5 wilayah, tetapi mereka umum di sungai waktu. Tapi, apakah binatang buas tahun tingkat terpencil ini diatur oleh Fang Yuan, atau apakah itu benar-benar liar? Feng Jiuge sedang mempertimbangkan masalah ini. Jawabannya berarti Fang Yuan telah menemukan jejaknya atau tidak. Binatang buas tahun. Fang Yuan menyaksikan pertempuran itu saat dia terhubung ke surga kuning harta karun. Di surga kuning harta karun, sebenarnya ada orang yang menjual binatang buas tahun secara terbuka, ini sangat langka. Fang Yuan sangat tertarik. Binatang buas tahun ini adalah binatang buas terpencil atau binatang buas kuno yang terpencil. Jika dia bisa membeli dan memperbudak mereka, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Jangan lupakan tentang jurus pembunuh abadi 180 budaknya. Saat itu, dengan menggunakan binatang buas tahun ini dan 180 gerakan pembunuh budak, Fang Yuan bahkan dapat memperbudak binatang buas tahun purba. Meskipun ia kehilangan elang surgawi ekstrim atas, jika ia bisa mendapatkan binatang buas tahun purba, Fang Yuan akan mendapatkan kekuatan tempur peringkat 8 lainnya. Namun masalahnya adalah, penjual ingin melakukan transaksi besar. Fang Yuan tentu saja ingin membeli semua binatang buas tahun itu, tetapi ia bukan satu-satunya. Kelemahan terbesarnya adalah ia tidak memiliki cukup dana. Jika ia ingin membeli binatang buas tahunan, ia harus menjual elang binatang buas terpencil dan elang binatang buas terpencil kuno yang dibelinya sebelumnya. Tentu saja, Fang Yuan dapat menjual Gu abadi. Namun, ia tidak akan melakukannya kecuali ia tidak punya pilihan lain. Selama pertempuran di alam mimpi, Fang Yuan harus melakukan itu untuk bertahan hidup. Namun, sekarang, itu bukan situasi hidup dan mati. Leluhur transformasi 1000 sedang membuat keputusannya sekarang. Ia menerima banyak tawaran, tetapi hanya 3 yang membuatnya tergerak. Yang satu secara langsung menawarkan batu esensi abadi. Jumlahnya sangat banyak. Sulit untuk membayangkan bahwa seseorang benar-benar akan memiliki begitu banyak batu esensi abadi. Bahkan leluhur transformasi 1000 pun terkejut. Yang kedua menawarkan banyak sekali bahan abadi dari segala jenis. Yang menggerakkan leluhur transformasi 1000 adalah bahwa di antara mereka ada banyak bahan abadi jalur transformasi. Pembeli ketiga juga sangat tulus. Ia ingin menggunakan binatang elang untuk ditukar dengan binatang buas tahunan.
Leluhur transformasi 1000 saat ini sedang membudidayakan jenis transformasi elang. Tawaran pembeli ini cocok untuknya. Sementara leluhur transformasi 1000 ragu-ragu, salah satu dari 3 pembeli menawar harga tinggi yang baru. Mereka bersedia menawarkan Gu abadi. Leluhur transformasi 1000 terkejut dan heran, dia tidak ragu lagi, dia menyetujui transaksi tersebut. Semua binatang buas tahun itu dijual kepada satu dewa abadi. Transaksi berakhir dengan cepat, baik itu fondasi dan penawaran pembeli yang dalam, atau keputusan cepat leluhur transformasi 1000, semuanya mengejutkan. Gurun barat, di dalam terowongan pasir yang bergerak. Kicau kicau kicau, binatang buas tahun monyet menjerit melengking. Namun, jeritannya menghilang karena gerakan mematikan Feng Jiuge. Dalam pertempuran yang sunyi ini, binatang buas tahun monyet tidak dapat melawan Feng Jiuge, ia dibantai dengan brutal. Feng Jiuge memeriksa dan menemukan bahwa binatang buas tahun monyet ini benar-benar binatang buas yang liar dan terpencil. Ia mengambilnya sebagai rampasan perangnya dan menyimpannya di lubang abadi miliknya. Seluruh pertempuran hanya berlangsung sebentar. Feng Jiuge jelas tidak menggunakan kekuatan aslinya, melenyapkan binatang buas tahun tingkat terpencil terlalu mudah. Dia tidak perlu beristirahat, dia terus berjalan menuju anak sungai-sungai waktu. Semakin dekat dia, semakin jernih anak sungai-sungai waktu itu. Air sungai mengalir, riak-riak berkilauan, sungai itu bergerak tanpa suara dalam kegelapan ini. Melolong, melolong, tiba-tiba, dari anak sungai-sungai waktu, beberapa binatang buas terbang keluar dan menyerang Feng Jiuge. Feng Jiuge sedikit terkejut. Aku ketahuan, sebelumnya pada saat itu, dia merasakan aura gerakan pembunuh abadi. Binatang buas tahun yang menyerang cukup kuat. Ada 5 binatang buas tahun tingkat terpencil dan 3 binatang buas tahun kuno. Feng Jiuge mendengus, niat bertarungnya melonjak. Sejak dia ketahuan, dia tidak perlu lagi menahan diri dalam pertempuran. Keluarlah Fang Yuan, Feng Jiuge memanggil dengan ringan. Tetapi pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Lebih banyak binatang buas tahun keluar dari anak sungai-sungai waktu. Dalam sekejap, ada lebih dari 10 binatang buas tahun. Dan lebih banyak lagi yang terus menyerang saat mereka keluar dari anak sungai-sungai waktu. Apa yang terjadi? Apakah ada sekelompok binatang buas tahun di dekat anak sungai-sungai waktu ini?